Sahabat kredensial, kita bersua lagi. Salam kredensial. Ternyata hanya mitos bahwa kampus tempat orang-orang terdidik, orang-orang berbudaya, bermartabat dan cerahkan, steril dari tindak kejahatan. Kampus juga merupakan salah satu zona yang sama berbahayanya dengan zona-zona sosial yang lain. Buktinya, banyak terjadi diskriminasi gender dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurut data yang beredar pada tahun 2019, terdapat 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi di seluruh Indonesia. Hanya saja, banyak kejahatan itu tersembunyi, tak terlaporkan. Pelakunya tak pernah dihukum setimpal dan korban mengalami trauma seumur hidup. Pelakunya umumnya adalah dosen pengajar, pembimbing skripsi atau disertasi, pembimbing akademik, termasuk profesor di sana. Mereka memiliki kuasa amat besar terhadap mahasiswa, bisa menentukan kelulusan dan berapa nilainya. Mas ini bisa S1, S2, bahkan S3. Jadi bukan hanya mahasiswa, peer group atau orang terdekat saja korbannya. Di kampus dikenal istilah sextortion, yakni tindakan penyalahgunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan seksual dan sering terjadi sebagai imbalan atas katakanlah layanan publik. Ironinya para pelaku amat jarang dihukum, bahkan juga amat jarang kasus seperti ini sampai ke meja hijau. Pertanyaan tentu mengapa itu terjadi? Karena tidak ada instrumen hukum yang mengaturnya. Secara politik, pengakuan terhadap terjadinya kekerasan seksual di kampus bisa memalukan institusi. Ya, hal itu pemerintah belum ini menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau sering disebut PPKS. Aturan yang ditekan Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai tanggal 3 September 2021. Tetapi permen itu melahirkan sikap kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk membahas masalah tersebut, Trias Kredensial menghadirkan Profesor Dr. Sulistiawati Irianto, co-founder mata kuliah Gender dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selama ini sangat kritis menyoroti bahkan menggugat masalah ini. Mari kita temui Profesor Sulistiawati. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Trias. Terima kasih sekali ya telah hadir di kasih. tempat ini. Ya, kita bahas yang seperti saya sampaikan lewat WA soal Permendikbud yang rame di masyarakat, bahkan di parlemen ya. Dan meskipun sudah berlaku, mestinya sudah berlaku ya, tapi ya pro kontra itu yang terjadi. Banyak orang ingin tahu ya. Rasanya kan kekerasan seksual terhadap perempuan secara umum kan masih menjadi PR besar bagi negeri ini, bagi pemerintah. Ya. Menurut catatan Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi 49.000 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu secara umum, artinya secara umum tidak hanya di kampus. Bagaimana Prof. Sulis menjelaskan hal itu? Bagaimana tentang begitu banyaknya? Gimana itu? Ya, karena kekerasan seksual ini adalah persoalan hukum sebenarnya, tetapi sangat dilingkupi oleh soal-soal sosial dan budaya, di mana kejadian-kejadian itu dianggap sebagai aib untuk dibuka, dan hukum juga tidak cukup mengakomodasi, tidak memberi perlindungan kepada korban, sehingga terlalu banyak kasus-kasus yang tersembunyi sangat dalam, tidak diketahui publik, dan sebagian besarnya juga ternyata terjadi di tempat-tempat yang kita tidak sangka. Seperti tadi disampaikan Mas Trias, di kampus, di sekolah-sekolah, bahkan sekitar tempat ibadah, dan di rumah-rumah tangga. Itu jauh lebih banyak daripada kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik gitu. Nah,
karena soal-soal sosial dan budaya dan hukum yang tidak mendukung itu, maka kasus-kasus ini terus tersembunyi dan baru ketahuan setelah bertahun-tahun kemudian dan buktinya sudah tidak ada. Sehingga di situ korban tidak pernah berhasil mendapatkan keadilan. Jadi ada problem sosial, ada problem budaya, Ya. ada problem hukum. Ya. Tiga hal itu yang katakanlah dalam kutip membungkus persoalan itu sehingga tidak terungkap ya selama Iya, ini. iya, betul begitu. Yang paling berat kasus apa? Persoalan apa? Sosial, budaya dan hukum itu yang paling. Saya kira sama. Oh. Itu tadi di survei yang disampaikan tadi ada lanjutannya sebenarnya. Apa itu? 70% perempuan, 20% jadi 90 ya. Itu survei yang sama. Lalu ada survei lain 93% perempuan tidak mau melapor. Karena itu Tidak mau melapor. Tidak mau Itu melapor. karena kultur ya. Karena mereka pikir kalau melapor tidak ada gunanya, sudah aibnya terbongkar-bongkar dan tidak akan pernah mendapatkan keadilan bagi dirinya, tidak ada pemulihan dan lain-lain. Sementara pelakunya bisa lepas begitu saja. Menjadi orang baik-baik gitu. Ya. Jadi yang PDKT itu yang selalu dirugikan perempuannya ya. Selalu. Maka saya punya pendapat gini. Bagaimana? Profesor setuju nggak kalau saya katakan bahwa kejahatan seksual di kampus, ini saya bicara soal kampus, itu sebagai kejahatan kemanusiaan? Setuju sekali karena bagaimana penjelasannya? Karena kejahatan seksual ini bisa berdampak menghilangkan nyawa korban, menimbulkan trauma sepanjang hidup atau kecacatan sepanjang hidup, dan bisa membuat depresi yang luar biasa dan korbannya bisa self harm seperti yang ada di Surabaya itu ya, bunuh diri itu bisa terjadi ya. Di kampus juga bisa semacam itu. Sementara undang-undang kita yang lama, KUHP kita itu menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan saja, padahal itu kejahatan kemanusiaan. Harusnya lebih berat itu ya? Ya. Kejahatan kemanusiaan ya. Ya. Jadi menyangkut masalah HAM dan tentu. Ya. Ya kan kalau misalnya yang terjadi kalau di kampus yang terakhir kan kalau nggak salah ya, itu kan yang ada di berita itu kan di Palembang ya, Unisri ya. Di banyak kampus, Mas. Yang terungkap maksud saya. Yang terungkap, yang belum lama beberapa hari ini belakangan ini. Ya, dan kalau melihat datanya tadi, sebetulnya yang terungkap ini seperti puncak gunung es saja, di bawahnya begitu banyak sekali. Ya, betul. Tapi problemnya adalah 3 hal tadi ya. Iya. 3 hal tadi ya. Tapi pertanyaan saya, mengapa ya? Kalau saya katakan yang terungkap di kampus yang kecil-kecil ibarat puncak gunung es itu, mengapa kasus seperti itu muncul di kampus? Mengapa? Karena ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Jadi pelaku ini biasanya adalah orang-orang yang punya relasi kuasa lebih daripada korban, karena dia lebih pintar, lebih menentukan, ya, lebih punya power lah untuk menentukan korban harus seperti apa, menuruti kemauannya. Lalu juga kan gini, pelakunya itu bisa tadi ya dosen atau bahkan profesor, bisa juga tendik, staff, bisa juga antar mahasiswa, antar kakak kelas dengan adik kelasnya atau sesama teman seangkatan. Antar mahasiswa kan pernah terjadi yang misalnya KKN UGM waktu itu ya? Di Maluku Ambon sana. Ya, KKN di sana, ya. Di tempat kami juga ada. Kalau itu seangkatan kan apa urusannya gitu, relasi kuasanya di mana? Tapi kan itu ada laki dan perempuan. Biasanya korbannya kan dinyatakan oleh data kebanyakan adalah perempuan ya. Jadi kan laki-laki tuh merasa lebih super power daripada koleganya yang perempuan gitu. Jadi meskipun tadi setara, teman seangkatan, sekelas itu masih tetap ada unsur kuasa itu. Ya, makanya jadi unsur yang paling utama di dalam tindak kekerasan seksual itu pertama adalah ketiadaan konsen, artinya korbannya tidak setuju, tidak ada kesukarelaan, artinya kan pemaksaan. Itu satu hal. Kedua adalah relasi kuasa atau relasi gender. Jadi dua unsur itu tidak bisa di take out dari definisi kekerasan seksual. Kalau itu unsur itu nggak ada, ya berarti bukan kekerasan seksual gitu.
Ya nanti saya akan tanya soal konsen itu karena itu Ya, jadi yang jadi rame kan, itu jadi Ya. pokok persoalan akhir-akhir ini soal konsen Ya, tadi ya. ya. Saya masih akan bertanya terkait dengan data-data tadi. Kalau nggak salah Dikbud itu Kemendikbud tahun 2020 pernah bikin survei kalau nggak salah ya. Survei bahwa sekitar 77% dosen itu mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus ya. Namun 60% di antara tidak melaporkan kejadian itu. Karena apa? Tadi ya karena ada hubungan kuasa. Karena khawatir terhadap dampak negatif. Dan negatif itu tentu macam-macam. Kalau itu siswa, mahasiswi tentu nggak akan lulus dan sebagainya. Nah, bagaimana nih? Di mana tanggung jawab moral sebagai pendidik lah pertanyaan saya itu. Iya, tapi juga soalnya karena tidak ada instrumen hukum sama sekali di kampus. Jadi baru pada tahun-tahun terakhir misalnya universitas di bawah Kementerian Agama justru yang irjennya itu mengeluarkan perintah supaya membuat peraturan rektor. Jadi ada sejumlah UIN yang punya. Lalu universitas negeri baru beberapa seperti UGM, UI kami sudah buatkan rancangannya di Dewan Guru Besar, tetapi baru sampai draft, saya nggak tahu gimana kelanjutannya. Jadi persoalan itu, Mas, ketiadaan hukum, lalu soal sosial dan kultural itu ya. Lalu tadi tanggung jawab moralnya di mana? Memang secara teoritikal kalau ada ketimpangan relasi kuasa di antara dua orang, maka di situ terjadi potensi kekerasan. Itu selalu bisa itu. Jadi bisa aja di kampus terjadi semacam itu. Ya, selalu ada abuse power ya kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanyakan tanggung jawab moralnya apa kan dasarnya nggak repot ya? Iya. Nggak bisa masuk ke sana ya sini. Sukar sekali ya karena soal relasi kuasa itu memang itu unsur yang sangat penting yang kami pelajari di studi perempuan sih, memang relasi kuasa. Lalu juga soal interseksional. Prof, itu tadi karena belum ada adanya dasar hukum. Ya. Itu apa yang menyebabkan bahwa kasus ini jarang sampai ke pengadilan? Betul. Saya sendiri pernah mengalami ya, mendampingi mahasiswi saya ketika itu dia berani melaporkan setelah kejadiannya berlalu berapa tahun, kemudian ada suara-suara saya juga korban. Muncul. Kemudian yang saya lakukan pada waktu itu adalah membuat konsorsium lawyer, beberapa lembaga bantuan hukum di universitas saya sendiri, di UI, lalu juga Atmajaya, Unkris, LBH Jakarta, LBH Apik waktu itu, karena kasusnya berat sekali ya, karena ketiadaan buktinya sudah lewat kan, sudah nggak ada. Lalu kami pergi ke Bareskrim dan menyampaikan kepada Kepala Bareskrim dan wakilnya, kasus ini mohon ditindaklanjuti gitu, karena kami mendengar bahwa lambat sekali ditangani. Kami berargumentasi filosofi, psikologis, hukum, studi perempuan. Kabar Reskrimnya cuma satu jawabannya, ubah dulu KUHAP-nya, hukum acaranya. Di situ kami sudah kalah, kami tidak bisa. Jadi satu-satunya bukti itu adalah kesaksian korban. Nah, korban-korban ini ketika kami tanya, mau nggak bersaksi? Karena itu salah satunya bukti. Mereka bilang mau. Tapi ketika sudah dekat kasus persidangannya, mereka bilang, Bu Sulis, tidak jadi karena saya malu, saya sudah jadi lawyer, saya sudah jadi istrinya siapa, saya sudah jadi orang terkenal, kayak gitu problemnya. Jadi problem dari korban sendiri ya? Artinya maksud saya, persoalan tidak sampai ke pengadilan juga karena korban itu sendiri kan? Iya, karena sosial kultural yang akan mencelakakan mereka. Ya, gitu. Kalau terbongkar itu dianggap aib ya kan? Iya. Gitu, ya. Iya. Tapi itu kan sebetulnya menyuburkan ya kayak gitu ya? Iya. Menyuburkan. Iya. Karena memang nggak ada perangkat hukumnya, sementara korban juga merasa itu kalau terbongkar aib, akibatnya ya bisa suka-suka di sini.
Iya, itu tadi kata menyuburkan betul sekali Mas Tias, karena bisa terjadi pelakunya seorang, lalu mahasiswanya kan berganti-ganti tiap semester, sehingga dari satu pelaku itu korbannya bisa banyak sekali. Bisa begitu ya? Bertahun-tahun, ya, karena itu terjadinya bertahun-tahun. Sementara yang melakukan ya bebas-bebas saja kan itu? Karena tidak pernah ada paling-paling teguran ya, tidak ada instrumen hukum sama sekali. Dan di universitas katakanlah tempat Profesor Sulistyo mengajar, ya itu nggak ada semacam lembaga advokasi dan sebagainya untuk menampung kayak gitu? Nggak ada. Ya sekarang sudah, karena semakin mencuat, kami sudah melakukan berbagai hal ya, mekanisme semacam itu ya. Tetapi sebelumnya atau pada umumnya itu biasanya harus didasarkan pada pengaduan. Nah itu yang susah gitu. Ya, kembali ke soal tadi ya. Pengaduan itu kan susah untuk dibuat oleh korban gitu. Karena ini kan delik aduan ya? Sebetulnya sih harusnya nggak delik aduan, karena kan kemanusiaan ya, kejahatan kemanusiaan. Nah tapi di dalam situasi semacam itu saya sangat menghargai ya para mahasiswa itu membuat mekanisme untuk menolong dirinya sendiri. Jadi misalnya di kampus saya itu para mahasiswa membuat Hope Helps, organisasi yang menampung pengaduan-pengaduan korban melalui telepon dan lain-lain, sehingga korbannya kan nggak langsung ketemu, jadi ada keberanian-keberanian. Lalu Hope Helps itu dikembangkan di 15 kampus saat ini. Itu luar biasa sekali, mahasiswa membuat mekanismenya sendiri, dan kita sebagai dosen itu harusnya malu karena kita tidak melakukan apa-apa, boleh dibilang. Iya, karena kalau proses Sulistyo sudah bertahun-tahun dan itu ya begitu banyak ya kan, banyak yang terungkap banyak sedikit ya. Nah sekarang ini Prof, yang terakhir ini kan pemerintah Permendikbud ya, Dikbud ini bukan soal tadi saya sampaikan nomor 30 tahun 2021 ya, soal tujuannya tentu untuk melindungi para mahasiswa dari tindak kekerasan seksual. Ya. Itu kan tujuannya sangat mulia. Melindungi para mahasiswa dari tindak kekerasan seksual. Tapi yang terjadi masa kan memunculkan pro dan kontra. Ya, bukan hanya di pro kontra, bahkan ada partai parpol yang juga tidak setuju terhadap Permendikbud itu ya nomor 30. Apa sih sebenarnya persoalannya yang membuat munculnya sikap pro dan kontra itu? Apa sebenarnya? Saya boleh menjawabnya dari sisi hukum ya, khususnya lawmaking proses karena saya dari Fakultas Hukum. Jadi sebenarnya perdebatan itu harus dilakukan dalam ranah akademik. Yang pertama adalah kalau kita buka buku legal theories ya, itu di situ ada sejumlah aliran-aliran pemikiran hukum. Itu kan yang paling dominan di Indonesia pada umumnya, dan itu sangat berdampak pada bagaimana praktek hukum di negeri kita adalah positivisme hukum, yaitu yang memisahkan eksistensi hukum. Eksistensi hukum itu adalah tulisan di pasal-pasal, huruf-huruf itu dengan substansinya. Tidak dipandang penting untuk memperhatikan substansi, apakah isinya itu adil, tidak adil, mensejahterakan atau tidak melindungi korban. Yang penting eksistensinya itu yang dianggap sebagai fakta sosial, yang disandarkan pada otoritas pembuat hukum dan penegak hukum harus terjadi. Nah itu kalau dari sisi filsafat hukum, satu pemikiran itu kan tidak menjawab apa yang dialami oleh ribuan-ribuan korban. Nah oleh karena itu di dalam buku yang sama ada suatu pendekatan lain namanya feminist jurisprudence. Kalau orang alergi dengan kata feminis, meskipun mereka belum baca tapi udah alergi duluan. Ada ya yang gitu ya? Oh banyak. Baiklah saya pakai pendekatan hukum berperspektif perempuan. Di situ dikatakan bahwa harus diperhatikan pertanyaan-pertanyaan korban perempuan terhadap hukum. Apakah hukum itu dirumuskan dengan memperhitungkan pengalaman dan realitas mereka? Apakah hukum itu menguntungkan atau merugikan mereka? Nah, jadi pertama dari sudut filsafat saya mau menggunakan pendekatan itu untuk mempertanyakan kepada KUHP, KUHAP gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu dari sisi yuridis ya. Jadi membuat hukum itu bukan sembarangan, sebenarnya ada teori-teorinya dalam lawmaking proses, karena kita kan
negara hukum, ada rule of law ya. Kemudian juga ada metode-metodenya dalam membuat hukum itu, ROSIPI dan lain-lain ya. Saya mau bilang rancangan undang-undang tindak penghapusan kekerasan seksual ya atau Permendikbud ini adalah sedikit dari rancangan undang-undang atau instrumen hukum yang mendasarkan dirinya pada evidence based knowledge. Jadi berdasarkan bacaan literatur, karena kami semua kan membaca itu ya. Lalu kedua, survei-survei yang tadi Mas Rias juga sampaikan, dan banyak sekali survei dilakukan. Kemudian juga data-data pengalaman yang pengalaman-pengalaman korban, termasuk juga data-data di pengadilan, putusan-putusan pengadilan ya. Jadi jarang sekali rancangan undang-undang atau instrumen hukum di negeri kita itu yang betul-betul mendasar seperti itu. Proses pembuatannya maksudnya? Proses pembuatannya, dan itu bagaimana kita bisa sampai pada evidence based data semacam itu, karena itu disampaikan oleh organisasi masyarakat dari Aceh sampai Papua. Mereka mengirimkan semua laporan-laporan itu kepada Komnas Perempuan gitu, termasuk juga yang terjadi di kampus ya. Kemudian ketiga itu secara sosiologis, maka masih butuh data apa lagi untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual ini sudah menjadi persoalan yang sangat serius untuk bangsa kita. Karena kalau kita bicara Indonesia 2045, maka harusnya yang terjadi adalah warga negara Indonesia yang terbebas dari rasa takut, memiliki rasa aman, bahagia, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi kan? Ya gitu. Jadi kembali ke tadi, kalau dari kaitan dengan Permendikbud tadi nomor 30 2001 tadi, itu sebenarnya yang ditentang apanya? Ya, jadi kalau saya mau katakan itu terjadi miskonsepsi. Ya, dalam dua hal itu. Yang pertama itu adalah tidak boleh pakai kata konsen, karena kalau melakukan tindakan kekerasan seksual tanpa konsen, jadi kalau pakai konsen boleh dong. Itu kan sesuatu logika yang pakai konsen artinya ada kesepakatan gitu tuh. Iya, itu kan suatu logika yang sangat tidak masuk akal ya. Misalnya kalau itu ada konsen, ada persetujuan, artinya kan bukan kekerasan sosial lagi ya, setuju gitu. Ya, tetapi kan sebetulnya yang difokus adalah ribuan korban ini yang mau dilindungi kan. Lalu di dalam Permendikbud itu dirumuskan tindakan-tindakan yang rinci. Apa itu kekerasan seksual? Ada ini ya, saya sangat sempat rinci. Baca itu Permendikbudnya itu ya. Mengapa begitu rinci? Karena itu diambil dari memang pengalaman-pengalaman korban. Nah, misalnya ya, dipersoalkan tidak boleh memperlihatkan organ reproduksi, gitu kan ya. Lalu pelintirannya itu adalah kalau gitu, kalau berdasarkan konsen boleh dong memperlihatkan. Nah, itu kan maksudnya adalah mencegah mahasiswa dari tindakan eksibisionis. Jadi bagaimana bisa itu terjadi, Mas? Saya juga tahu banget itu ada eksibisionis di kampus saya sendiri. Ada di kampus? Ada. Cowok-cowok gitu? Ya, dosen laki-laki terhadap senang kalau mahasiswa perempuan itu melihat apa yang gitu. Nah, itu terjadi sungguh-sungguh. Jadi bagaimana bisa tindakan eksibisionis itu dipelintirkan menjadi suka sama suka. Ya, konsen ya. Orang gila mana sih yang mau sama orang eksibisionis gitu kan? Ya, apalagi di kampus. Yang tadi saya katakan, Syahulman, inilah lembaga yang terdidik, yang berbudaya, ya kan gitu kan? Iya. Saya sempat baca, saya memang sengaja membaca Permendikbud nomor 30 itu ya. Kalau nggak salah yang tadi dibicarakan soal tanpa persetujuan korban, ya ke pasal 5 ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H dan I dan sebagainya kan itu. Saya baca. Nah, itu kan yang dipersoalkan oleh jumlah partai termasuk MUI. Ya, pertanyaan saya tadi sudah dijawab sudah dijelaskan sedikit sama Profesor Sulis itu. Pertanyaan adalah apa dampaknya bila frase tanpa persetujuan korban atau konsen itu dihilangkan? Apa? Ya, sebenarnya Permendikbud itu sudah dibuat sangat elegan ya. Sepertinya itu konsen tidak lagi dipersoalkan. Tapi
Tapi sebenarnya esensi kalau baca semua literatur tentang kekerasan seksual itu di studi-studi hukum berperspektif perempuan itu ya, memang konsen itu nggak bisa di take out dari definisi gitu ya. Nah, di Permendikbud itu ada satu klausul lagi yang sangat penting, dikatakan bahwa konsen justru harus diabaikan apabila korbannya itu di bawah umur. Kan bisa mahasiswa sebelum 18 ada kan? Ada kan? Nah, sakit atau dia penyandang disabilitas atau dia karena tipu daya itu misalnya dikasih obat-obat pil dan lain-lain, lalu kekerasan seksual itu terjadi dan si korbannya tidak mengatakan apa-apa, tidak bereaksi karena ketidakkerentanannya itu tidak bisa dikatakan bahwa dia konsen, nggak bisa. Justru di situ dimaksudkan adalah tindakan kejahatan kekerasan seksual itu dianggap harus ada, tetap terjadi gitu maksudnya. Meskipun korbannya tidak menyatakan apa-apa karena dia berada di dalam kerentanan. Kondisinya kondisinya. Jadi saya ingin katakan, jadi perdebatan itu cuma melihat sebagian saja ya, bagian kecil aja ya. Kelompok yang menentang itu, yang kata kan hanya tidak melihat secara keseluruhan bahwa ini sebuah hukum, aturan hukum yang seperti ini ya. Mestinya kan lihat secara keseluruhan. Mestinya kalau mau debat yang tadi dong, soal naskah akademiknya, soal proses dan sebagainya, soal proses hukum pembuatannya, soal teori-teori hukumnya, kan mesti kayak gitu debatnya. Jangan pakai politisasi identitas gitu kan. Ya, terus kemudian ketahuan ya ini motifnya apa, persoalan itu kan begitu ya. Nah, ini gimana? Kan kalau menterinya kan sudah menaikkan ya, dan berlaku ya, tetap berlaku aja ya? Ya, tetap berlaku, berlaku. Kami sih dari Sabang sampai Merauke itu ya, para mahasiswa umumnya, para sivitas akademika, dosen dan lain-lain sangat senang dengan Permendikbud ini karena kami sudah menantikan berpuluh-puluh tahun, Mas. Ya, sudah begitu lama, baru sekarang ini, dan ini adalah, maka saya pernah baca di yang nulis kalau tidak salah Jujuwele, karena salah disebut sebagai langkah progresif ini. Pakai istilah progresif dia itu. Betul. Prof, ini saya mau yang lain lagi, sedikit lain ya kan. Sekarang kemajuan teknologi komunikasi ya kan. Ini saya rasa juga ini ya, alat-alat komunikasi modern ini memiliki peran ganda. Yang satu bisa mencerahkan, tapi di sisi lain juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Betul. Sepakat seperti itu? Betul banget, terjadi banget. Saya tidak ingat angkanya, tetapi kekerasan seksual yang dilakukan berdasarkan digital itu, namanya KBGO ya, kekerasan berbasis gender online, itu memang semakin marak. Dan dampaknya itu juga bukan main-main, sangat serius terhadap korban ya. Misalnya yang saya bisa ceritakan adalah pengalaman, karena emang studi perempuan itu tidak dari teori-teori gede, tapi berangkat dari pengalaman perempuan. Mahasiswa saya sendiri dibuatkan video oleh teman-teman pacarnya, dia sedang bersama dengan pacarnya, lalu diedarkan kemana-mana. Nah, itu dampaknya buat dia jadi sangat sangat serius. Kemudian dia meminta kawin dengan pacarnya itu, dan setelah kawin lalu terjadilah KDRT sepanjang perkawinannya. Dipukulin sampai setengah mati, diseret dengan motor dan lain-lain ya. Kemudian lalu bentuk-bentuknya sangat banyak, antara lain itu dibuat mukanya diganti sama muka korban, tapi sebenarnya adegan-adegannya entah dapat dari mana gitu, atau melakukan tindakan-tindakan mengirimkan kata-kata yang sangat buruk, sangat kotor, sangat kepada korbannya bertahun-tahun, sehingga korbannya merasa secara psikologis tertekan dan merasa bahwa kata-kata itu benar dan membuatnya depresi. Sampai self-harm si korbannya itu gitu. Itu dalam perbedaan di aturan, ada aturannya nggak itu? Ya ada. Udah ada ya? Iya, ada. Tapi di sisi lain kan teknologi juga menjadi alat ya, alat untuk untuk memberikan pemahaman, pencerahan pada masyarakat banyak juga kan di sisi lain. Jadi maka saya katakan ada dua peran ganda gitu ya. Ini yang positif dan selalu negatif gitu ya yang terjadi. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan ini sekarang? Saya bertanya, apa yang bisa dilakukan
karena setelah ada Permendikbud itu untuk memerangi kekerasan seksual di kampus. Apakah Permendikbud ini akan menjadi jawaban terhadap kekosongan hukum selama ini untuk menyatukan suasana yang lebih aman, yang menyenangkan di kampus? Ya, menurut saya Permendikbud ini betul sebagai suatu jalan keluar dan mendobrak suatu pandangan yang mengatakan bahwa kampus yang baik itu adalah kalau yang tidak ada kekerasan seksualnya. Artinya kekerasan seksualnya ada tapi disembunyikan demi nama baik institusi. Sekarang itu mereka akan mengkaitkan dengan akreditasi. Jadi kampus yang baik adalah yang berhasil menangani kekerasan seksual justru. Dikaitkan dengan akreditasi ya? Saya dengar begitu, Pak Nadiem di YouTube-nya ya. Saya pernah dengar begitu. Ya. Jadi memaksa pihak kampus untuk serius menangani masalah ini. Untuk serius menangani masalah kekerasan seksual ini. Ya, membuat satgas semacam itu. Kalau yang kami buat di UI ya, Mas, draft yang kebetulan Dewan Guru Besar UI membuatnya, itu kami membuat satgas yang terintegrasi. Jadi ada rumah sakit UI, ada dosen dari kedokteran, dari psikologi, dari kesehatan jiwa di Fakultas Ilmu Keperawatan, ada dosen hukum. Jadi kalau ada kasus dari fakultas segera dilaporkan, nggak boleh lama, nggak boleh lebih dari 2 hari ke Satgas ini. Dan ketika korbannya membutuhkan pemulihan medis, maka segera langsung ditangani. Butuh psikologinya jalan, butuh hukumnya jalan gitu. Ya. Jadi harapannya adalah setelah keluarnya Permendikbud ini dan kemudian sah diberlakukan, itu akan menjadi tool yang benar bagi banyak perguruan tinggi yang itu harapannya akan mengurangi atau bermunculan persoalan yang lain yang dulu. Ada kadaluarsa nggak sih kayak gitu? Oh enggak. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan menurut saya nggak boleh ada kadaluarsanya ya. Nggak boleh ya, nggak ada ya. Menurut saya ya. Buktinya memang sulit dihadirkan, tetapi kesaksian korban itu harus dipercaya. Negara-negara yang beradab itu sudah memperlakukan banyak negara contoh negara yang melakukan seperti ini. Ya, banyak sekali negara-negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Sekarang ini kan kita sukar untuk mengatakan bahwa negeri kita beda dengan negeri lain karena secara hukum aja terhubung. Jadi ada saling pengaruh antara hukum internasional. Hukum internasional itu jangan diasosiasikan sebagai hukumnya orang barat sama sekali enggak. Karena delegasi yang membuat instrumen hukum untuk melindungi korban-korban, untuk memuliakan kemanusiaan ini justru adalah delegasi dari negara-negara berkembang. Amerika Latin, Afrika, Asia, Indonesia termasuk ya, orang-orangnya hebat sekali. Mereka melahirkan pasal-pasal ini setelah jadi instrumen hukum internasional lalu di-share lagi ke berbagai negara untuk diratifikasi kan semacam itu. Nah, jadi negara-negara itu tidak sendiri, artinya mereka tidak selalu terhubung dengan karena mereka meratifikasi artinya mengadop hukum internasional menjadi hukumnya sendiri. Apakah Prof. Optimistis bahwa adanya Permendikbud ini akan memicu atau memberikan keberanian banyak universitas untuk mengungkapkan persoalan yang selama ini muncul? Saya kira iya, Mas, karena udah terjadi tuh. Saya udah lihat di munculnya suara-suara dari berbagai universitas sekarang menimbulkan keberanian dan udah saatnya lah. Harus dimunculkan ya. Iya, harus dimunculkan. Sekarang kan kita selama ini berapa menit ini kita bicara soal kampus, tapi yang umum kan banyak. Yang tadi awal saya sampaikan begitu banyak persoalan 10 tahun terakhir 49.000 berapa. Belum lama ini kita juga mendengar misalnya kasus di Jawa Timur misalnya ya, yang menyangkut seorang aparat kepolisian gitu kan, menyebabkan perempuannya bunuh diri. Tragis sekali, bunuh dirinya di makam orang tuanya, ya kan. Nah, ini apakah terjadi kayak gitu terjadi kalau di masyarakat? Apakah karena RUU tindak pidana kekerasan seksual itu gantung belum disahkan apa itu terjadi? Karena maksud saya karena RUU tindak kekerasan seksual itu belum juga sampai sekarang disahkan menjadi undang-undang, akhirnya orang bilang nggak ada
perangkatnya untuk menangani itu? Apa gimana? Ya problem utama memang kita belum punya undang-undangnya sampai hari ini kan. Sebelum saya jawab itu saya mau bilang juga ya. Jadi kasus di Surabaya itu kan karena si korbannya dipaksa aborsi. Ya, sementara di Mojokerto. Mojokerto. yang di kuburan ayahnya itu kan. Mojokerto, ya. Nah, jadi dia itu dipaksa untuk diaborsi. Ya, dipaksa untuk sementara di salah satu tindakan kekerasan seksual di RUU itu yang adalah RUU memaksa korban untuk aborsi. Itu ada Itu hukum. itu termasuk. Jadi iya. Mas, definisi dari kekerasan seksual di RUU itu sangat rapi dibuat, sangat detail. Tujuannya agar tidak ada tindakan kekerasan seksual yang lolos dari definisi itu. Iya. Dari mana itu dapatnya definisi itu? Dari kasus-kasus nyata yang dikumpulkan dari ribuan tadi oleh Komnas Perempuan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi perumus undang-undang di DPR untuk mengecilkan. Dari tadinya ada 15 jenis, lalu dikecilkan jadi 9 jenis, sekarang katanya mau dikecilkan entah jadi berapa lagi. Karena itu semuanya tindakan-tindakan yang rinci-rinci itu memang betul-betul terjadi dalam kenyataannya. Kenapa ya mereka menunda-nunda ya? Kan nggak maksud saya begini, mestinya kan ini adalah sebuah tindakan hukum yang betul-betul akan melindungi ya perempuan, bahkan mungkin juga anggota keluarga dan mereka ya. Kan itu harus dipikir sampai seperti itu ya kan? Ya, saya sih ingin mengetuk hati mereka supaya mereka cukup rendah hati dan berwawasan luas, percaya kepada kawan-kawan jaringan masyarakat sipil yang dari Aceh sampai Papua itu sudah berpuluh-puluh tahun mendampingi korban-korban. Dan ketika RUU ini di take down dari Prolegnas tahun lalu ya. Tahun lalu di take down? Tahun lalu 2020 ya. Itu yang terjadi adalah jaringan masyarakat sipil membuat sidang rakyat, Mas, selama 4 hari. Jadi dari Aceh sampai Papua organisasi pendamping korban ini ya gantian pagi, siang sampai malam itu menceritakan bagaimana kekerasan seksual terjadi di daerah mereka masing-masing. Dalam bentuk-bentuk yang sangat detailnya, pelakunya seperti apa, lalu korbannya dampaknya bagaimana terhadap dia, dan tidak ada pemulihan. Pemulihan itu juga menjadi sangat penting buat korban. Tidak hanya pelakunya dihukum atau direhabilitasi, tapi juga pemulihan buat dia, bagaimana dia mengalami itu semua trauma dan kecacatan seumur hidup itu gimana gitu. Kenapa ya? Menurut Prof gimana? Kenapa ya kok RUU itu di take down dari Prolegnas, kenapa kira-kira ya? Nah, jadi saya mempertanyakan bagaimana negara hukum ini yang suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kan harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Bagaimana mereka tidak mau mendengarkan suara rakyat ini? Itu pertanyaan juga buat saya. Apa yang terjadi sebenarnya, apa yang diinginkan? Karena sebetulnya ya hukum itu harusnya merefleksi apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat ya. Tapi yang terjadi di Indonesia, warga masyarakatnya mengalami suatu persoalan besar A, hukum yang dikasih adalah B. Jadi kurang. Apakah ada usaha dari kalangan ahli hukum untuk menekan, untuk makin dimasukkan untuk memaksa mereka memasukkan lagi RUU itu dalam Prolegnas? Sudah, Mas, sekarang sudah dimasukkan lagi, tapi masih tetap aja politisasinya terjadi sehingga sampai 9 tahun ini tidak kunjung disahkan. Saya rasa perlu ini lagi, Prof. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga melakukan dorongan-dorongan agar itu cepat disahkan gitu. Kami sih berharap bahwa itu tidak lagi dipolitisasi lah, karena itu adalah tuntutan dari negara beradab. Iya, betul, saya sepakat. Karena tadi saya katakan bahwa kekerasan seksual ini adalah kejahatan kemanusiaan, kan? Jadi negara yang beradab itu menjadi sangat penting. Saya rasa menjadi negara beradab harus ada aturan kayak itu, ya. Jadi sekali lagi, moga-moga Prof itu setelah Permendikbud ini sah diberlakukan, itu akan mendorong RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual juga akan disahkan juga. Saya rasa itu langkah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama juga kalangan akademisi hukum yang memahami masalah itu,
Iya. untuk terus menyuarakan itu. Saya rasa harus terus disuarakan itu Iya. lewat berbagai macam Iya. fora. Iya. Ya. Dan juga mungkin penting untuk refleksi diri sendiri. Ya. Karena korban kekerasan seksual itu bisa juga anak-anak kita Persis, sendiri. ya, persis, ya. Iya, betul. Karena itu harus memikir sampai sana kan. Iya, betul. Mereka yang punya kuasa untuk mensahkan itu, Iya. itu harus mikir seperti yang tadi disampaikan Prof. Sulis itu, Iya. bahwa bisa jadi Iya. dan tidak diharapkan Iya. itu mengenai keluarga mereka sendiri. Iya, betul. Karena itu harus dibetengi supaya Betul. tidak terjadi. Saya rasa itu. Betul. Terima kasih sekali Iya. Prof. Yang Terima kasih sekali. sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih banyak, Mas. Sahabat Trias Kredensial, kita baru saja mendengarkan dialog kami dengan Profesor Dr. Sulistowati Irianto tentang perempuan dan kekerasan seksual di kampus, juga di tengah masyarakat yang begitu banyak. Semoga apa yang sudah dijelaskan menjadi pendorong bagi semua pihak yang peduli kepada nilai-nilai kemanusiaan untuk bersama-sama melawan kekerasan seksual yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Terima kasih banyak. Salam kredensial dan tetap kredensial. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak.